Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriasari. Saya dari kelas 22 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lancang Kuning. Nah, baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya Melayu, yaitu tentang tata cara kesantunan, etika dan moral dalam Melayu. Baiklah, langsung pada pokok pembahasan. Dalam budaya Melayu, adat kesantunan itu berkaitan dengan malu atau aib, adab dan adat. Ketidaksantunan itu sama dengan membuka aib atau tidak beradab dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan itu dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu yang sejati. Nah, konsep kesantunan berbahasa bagi orang Melayu itu juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam, karena ajaran Islam itu telah menjadi suatu cara hidup yang merangkum semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuk dalam berbahasa. Nah, kemudian kesantunan itu telah berdarah daging dan menjadi lambang jati diri dari bangsa Melayu sejak zaman berzaman. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan, orang itu memerlukan yang pertama itu ada al-kalam, yaitu pengetahuan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat, yaitu al-hikmat, dan kegiatan-kegiatan yang mengulang-ulang, yaitu al-madrasah, menghafal, yaitu al-muzaffat, berbincang-bincang untuk mengingat-ingat, yaitu muzakarah. Dan yang terakhir itu menelaah atau meneliti kembali, atau disebut dengan muthalaat. Nah, bahasa yang beradab, sopan dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengharus dari akal budi, pikiran dan hati dan ke lidah. Kemudian bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, petanda jati diri, dan cerminan budi. Nah, fungsi dari petanda jati diri itu dan cerminan budi menegaskan kaitannya erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, terus dari dalam bagaimana bahasanya, orang itu dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adabnya. Nah, tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, yaitu ketetapan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata-katanya. Nah, adat dan adab Melayu membedakan 3 pemakaian bahasa dalam kelompok. Yang pertama itu ada bahasa mendaki. Bahasa mendaki itu digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Contohnya seperti murid dengan guru, karena guru itu merupakan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, yang kedua itu ada bahasa mendatar yang digunakan antara sama sebaya atau kedudukan yang setara. Nah, yang ketiga itu ada bahasa menurun, digunakan orang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya.
Ketiga kelompok dari yang di atas tadi itu sejajar dengan sikap efektif Melayu terhadap sesamanya. Nah, tindakan kebahasa yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas, adat dan budaya Melayu serta norma-norma sosial lainnya. Nah, jadi dalam etika budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan dua hal yang sejati. Karena dapat disimpulkan kesebatiannya itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.